Oke, hari ini kita akan memasuki pertemuan perkuliahan yang kedua, gitu ya. Dan kita akan membahas mengenai corporate entrepreneurship, gitu ya. Itu bisa dibaca di bukunya di chapter 2, gitu ya. Chapter 2. Sambil saya ini kan. Nah, saya akan sambil kalian share-nya ke everyone ya, mengenai NPM sama nama tadi. Saya akan share mengenai materi tersebut gitu ya. Saya minta waktu kalian 10 menitan ya, 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan materi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan masuk ke chapter 2, masih pembahasan mengenai perspektif mengenai entrepreneur atau entrepreneur perspektif. Nah, kita akan memasuki pembahasan mengenai corporate entrepreneurship, gitu ya. Apa itu corporate entrepreneurship? Corporate entrepreneurship adalah orang yang mempunyai jiwa entrepreneur atau melakukan kegiatan entrepreneurship, tapi pada saat itu dia dalam kondisi bekerja di perusahaan orang lain. Jadi bukan usaha sendiri, gitu ya. Jadi di perusahaan orang lain, tapi dia melakukan pekerjaannya itu dengan jiwa entrepreneurship dan juga cara-cara entrepreneurship. Itulah corporate entrepreneurship. Corporate entrepreneurship sendiri biasa disebut dengan intrapreneur, gitu ya. Jadi apa bedanya entrepreneur sama intrapreneur? Kalau entrepreneur adalah dia membuka usaha sendiri dengan jiwa-jiwa entrepreneurship dan aktivitas sesuai dengan konsep entrepreneurship. Tapi ketika itu dia lakukan di perusahaan orang lain, dalam artian dia bekerja di sebuah perusahaan skala besar dan dia misalkan membuka cabang baru atau bisnis unit baru gitu ya, dengan jiwa-jiwa dia yang entrepreneurship, cara-caranya juga, maka disebut itulah corporate entrepreneurship atau intrapreneurship gitu. Nah, apa sih penyebab adanya kepentingan mengenai corporate entrepreneurship itu sendiri? Yang pertama, adanya kemauan dari orang tersebut atau dari perusahaan gitu ya, biasanya dari orangnya nih yang memang sudah levelnya top manajemen ke atas, top manajemen, manajer ke atas gitu ya, dia ingin melakukan sesuai dengan doing your own thing, artinya dia ingin kemampuan melakukannya dengan kemauan dia sendiri. Ya, dan dengan syarat-syarat dan ketentuan dia sendiri, artinya dia bebas berekspresi di situ, gitu ya. Itu ada penyebab terjadinya corporate entrepreneurship atau kepentingan corporate entrepreneurship. Yang kedua adanya keingintahuan atau skill baru gitu, new search for meaning, artinya dia pengen skill baru atau pengetahuan baru dan juga akibat dia ketidaksabaran dengan adanya ketidakpuasan dalam struktur organisasi di perusahaan tersebut. Misalkan dia merasa tidak puas dengan struktur yang ada atau peraturan yang ada, dia ingin menciptakan cara-cara melalui dengan cara dia. Terus yang ketiga, biasanya ada beberapa perusahaan atau organisasi yang dia memang mengencourage karyawannya. Jadi biar karyawannya sendiri mempunyai jiwa entrepreneur dengan cara melakukan adanya stimulasi atau misalkan si pegawai itu diberi kebebasan untuk melakukan pekerjaannya secara bebas, terserah dia. Yang penting selesai dan dikerjakan dengan baik gitu. Nah, itu juga bisa menstimulus orang tersebut agar dia mempunyai jiwa entrepreneurship dan menjadi corporate entrepreneurship. Nah, setelah itu ada beberapa nih yang memang dalam corporate entrepreneurship ini penyebab gitu ya, penyebab yang bisa merefleksikan
corporate entrepreneurship sendiri. Artinya ini adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya corporate entrepreneurship di sebuah perusahaan atau di dalam orang tersebut. Yang pertama adanya new business venturing atau corporate venturing. Di sini misalnya sebuah organisasi dia membuat sub bisnis unit baru atau membuka cabang baru. Nah, itu diperlukan pegawai, misalkan dia kepala cabang nih, ingin ditempatkan di cabang baru yang benar-benar mulai dari awal. Nah, itu juga membuat orang tersebut harus memiliki jiwa entrepreneur untuk mengembangkannya. Dan si perusahaan tersebut juga melaksanakan corporate entrepreneurship. Yang kedua, adanya inovasi dalam hal produk ataupun service gitu ya. Biasanya mendevelop nih ada secara teknologi gitu ya, inovasi. Nah, inovasinya itu dibuat berarti kan dia harus berpikir nih bagaimana caranya mengembangkan, caranya menjual gitu ya. Nah, itu juga membuat seseorang tuh terdorong untuk timbul corporate entrepreneurship. Yang ketiga, pembaharuan diri, artinya transformasi nih adanya perubahan transformasi perusahaan tersebut dari A ke B ataupun misalkan menjadi lebih baik atau ide-idenya baru gitu ya yang dikembangkan dari oleh perusahaan tersebut. Sehingga orang-orang harus berpikir lagi yang ada di dalamnya tuh harus berpikir ulang lagi gimana caranya mengembangkan usaha tersebut atau pembaharuan terhadap strategi yang mereka lakukan di perusahaan itu. Yang keempat, proaktif, gitu ya. Ya di sini ketika dia adanya inisiatif, mau mengambil resiko, terus ada persaingan yang agresif, itu juga dia harus bertahan gitu ya di persaingan tersebut, itu juga membuat seseorang memiliki jiwa entrepreneur yang di dalam perusahaan itu atau disebut dengan perusahaannya sendiri memiliki orang-orang entrepreneur sehingga dia disebut sebagai corporate entrepreneurship. Di sini ada beberapa nih ya. Jadi bagaimana ya versus entrepreneur dalam pembuatan keputusan nih entrepreneurial management dengan managerial management. Artinya gini, yang tradisional dengan yang entrepreneur management. Jadi biasanya kalau yang entrepreneur management ini dibandingkan tradisional management dilihat dari strategik orientasinya. Orientasi strategisnya seperti apa? Terus komitmen terhadap opportunity dan resource-nya seperti apa? Cara pengontrolan resource-nya seperti apa? Manajemen strukturnya. Terus cara filosofi reward-nya nih, bagaimana seorang itu mendapatkan reward. Terus cara pengembangannya, grow orientation-nya, dan termasuk culture-nya. Ini adalah beberapa hal yang bisa dijadikan tolak ukur perbandingan versus antara entrepreneurial management dengan tradisional management. Kita lihat ya perbandingannya. Nih, lihat di tengah ini yang tadi. Pertama nih, strategic orientation. Strategic orientation ini kalau di entrepreneurial focus nih, artinya perusahaan yang menerapkan entrepreneurial gitu ya. Kalau ini adalah perusahaan yang menerapkan tradisional managerial, administrasi fokus. Dari sisi strategiknya, orientasi strategiknya, kalau yang menerapkan entrepreneurial, dia itu memang terdorong dari persepsi. Jadi si orang itu open minded. Perusahaan itu open minded. Orang itu diberi kebebasan untuk berekspresi atau mengeluarkan pendapat, gitu ya. Nah, kalau yang administrasi, nah ini memang driver dia dikontrol si orang itu, gitu. Biasanya top down, gitu kan. Dia dikontrol, jadi harus ikut atasan, kayak gitu. Terus dari opportunity, komitmen opportunity. Sebentar ya. Oke. Dari komitmen opportunity-nya gitu ya. Kalau biasanya ini kalau entrepreneurial fokus nih dia revolutionary with short duration, kalau itu evolution with long duration. Artinya
untuk prosesnya kalau yang tradisional manajerial gitu ya, itu butuh waktu yang lama ketika memproses suatu pekerjaan gitu loh. Nah, kalau yang berfokus pada entrepreneurial itu cepat. Jadi semuanya harus dilakukan dengan serba cepat gitu ya. Kalau administratif dia biasanya harus ada tahapan ini itu gitu ya. Jadi apa namanya tuh tagline-nya beda. Kalau administratif kalau bisa lama kenapa harus cepat? Nah, kalau yang entrepreneur kalau bisa cepat kenapa harus lama? Seperti itulah proses-proses yang dilakukannya. Dari sisi resource, nah kalau yang di entrepreneurial itu biasanya setara gitu ya. Jadi exposure-nya minimal. Beberapa kalau yang di administratif itu dia single gitu ya. Jadi dia biasanya ada satu bagian, ada bagiannya tertentu, terus di atasnya lagi ada bagiannya, tapi nanti dia top down sistemnya gitu ya, perintah. Cara pengontrolannya juga otomatis. Kalau yang administratif itu dia lebih ke arah apa ya? Ownership employment-nya itu dia karena saya sih santai saja gitu. Jadi kalau karena dia akan bertahan lama di situ, tidak ada yang menggantikan. Jadi karena memang senioritas gitu. Biasanya kayak bisa dilihat di semacam PNS gitu ya. Jadi sulit untuk apa namanya tuh perputarannya. Tapi kalau yang di entrepreneurial dia episodik gitu ya. Jadi artinya perputarannya cepat, dia mengikuti arus yang ada sehingga mempengaruhi ke manajemen struktur. Kalau di administratif dia adanya senioritas, adanya hierarki. Tapi kalau di entrepreneurial itu biasanya sejajar gitu loh. Sejajar karena kita duduk bareng gitu ya. Kalau di administratif enggak gitu ya. Reward-nya gitu ya. Nah, reward-nya juga sama kalau di administratif karena dia berdasarkan senioritas, yang paling lama, yang paling tinggi jabatannya itu yang paling besar. Tapi kalau yang di entrepreneur itu reward-nya berdasarkan value yang dia ciptakan atau kreasi yang dia ciptakan, gitu kan. Jadi kalau misalkan value creation apa namanya tuh? Kalau filosofinya setiap orang itu kalau di entrepreneurial dia tidak apa namanya tuh berdasarkan kinerja dia gitu. Terus dari grow orientation-nya kalau yang entrepreneurial dia cepat gitu ya. Karena dia mau ngambil resiko. Tapi kalau yang di administratif atau di tradisional dia lamban tapi stagnan gitu loh. Dan culture-nya kalau entrepreneurial itu dia apa namanya tuh welcome gitu ya. Kalau yang di administratif itu dia strict banget gitu ya. Karena dia controlling result adanya punishment di sana kalau misalkan dia tidak berhasil gitu. Tapi kalau di entrepreneurial dia boleh fail gitu ya, ada trial and error di sana. Gitu. Nah, di sini kalau dijelaskan di tabel gitu ya, maka bagaimana sih lingkungan karakteristik di lingkungan entrepreneurial? Yang pertama tadi, gitu kan, organisasi dia operate-nya itu pasti mengikuti teknologi yang ada. Jadi di manage dan dioperasikannya mengikuti teknologi yang ada. Kalau yang lingkungan entrepreneurial ya kita bicaranya. Yang kedua, welcome terhadap ide-ide baru. Terus boleh adanya trial and error tuh disarankan. Adanya failure itu diperbolehkan. Terus no opportunity parameter. Artinya parameternya itu adalah apa ya? Jadi ada tidaknya opportunity, nah itulah yang menjadi parameternya. Terus si resource-nya itu accessible gitu. Jadi memang selalu ada dedicated. Jadi beda dengan yang tradisional itu kadang ada, kadang tidak. Terus dia untuknya long time. Multidisiplin teamwork. Jadi memang yang dibangun adalah teamwork, bukan hierarki. Adanya
program tuh volunteer, jadi memang bukan penunjukan, tapi siapa yang mau biasanya yang mengerjakan. Reward system, sponsorship, dan champions available. Jadi memang ketika ada supportingnya gitu loh. Dan di situ memang dilihat, oh siapa nih yang memang bagus, siapa yang enggak gitu ya. Ada champion, ada. Terus dia disupport oleh top management. Harus ada supporting top management. Itu yang suasana di lingkungan entrepreneurial. Nah, leadership-nya apa sih yang harus dimiliki gitu ya? Karakteristik leadership dalam sebuah corporate entrepreneur itu, yang pertama dia harus mengerti lingkungan yang ada. Yang kedua, dia visioner dan fleksibel. Dia mampu yang ketiga, dia mampu menerapkan berbagai atau menciptakan opsi-opsi manajemen dalam membuat keputusan. Artinya dia punya plan A, plan B, plan C, kalau bisa sampai plan Z gitu ya. Terus dia mampu mengencourage teamwork-nya. Bisa encourage di open discussion atau dia selalu melakukan diskusi dalam pengambilan keputusan atau menentukan sesuatu. Dan dia build coalition, artinya dia membangun relationship gitu ya, tapi yang mendukung dia. Dan dia harus bertahan. Ini adalah karakteristik leadership dari sebuah corporate entrepreneur atau seorang corporate entrepreneur. Ini yang dia ciptakan. Nah, untuk menjadi corporate entrepreneurship atau men-establish itu ada langkah-langkahnya. Nanti silahkan kalian baca ya, step-stepnya. Jadi saya lewat dulu. Saya lewat. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah problem yang dialami oleh ketika dalam mengestabliskan corporate entrepreneurship dalam sebuah perusahaan, gitu ya. Adanya biasanya dengan adanya corporate entrepreneurship ini seseorang bisa keluar gitu ya, keluar dari perusahaan tersebut sehingga dia menciptakan usaha baru gitu ya. Terus si corporate ini mengalami kesulitan dalam memaintain komitmen yang untuk jangka panjang karena tadi dia bisa menciptakan usaha baru itu. Itu adanya lack of freedom, kebebasan dalam berpendapat gitu ya. Terus lingkungannya juga jadi lingkungan sendiri menjadi sebuah halangan karena adanya kebebasan gitu ya, kesetaraan itu juga bisa menjadi sebuah halangan gitu. Jadi itu adalah problem yang dialami oleh corporate entrepreneurship. Nah, materi hari ini saya cukupkan sekian gitu ya. Silahkan teman-teman absen di kolom chat. Sekali lagi saya ingatkan dan kita akan screenshot sebentar ya. Jadi mohon dibuka untuk videonya. Silahkan dibuka videonya. Oke, kita screenshot 2 kali ya. Oh ya, untuk hari ini tidak ada tugas. Tugas kemarin sudah saya periksa dan sudah saya infokan di WA gitu ya, WA group mengenai siapa saja yang mengumpulkan, siapa yang tidak. Jadi kalian yang belum punya kelompoknya untuk kedepannya ya diharapkan untuk ada kelompok. Oke, kita screenshot ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Sebentar. Satu kali lagi dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Mohon maaf penyampaiannya terburu-buru karena saya memang sedang ada keperluan gitu ya. Dan bila ada pertanyaan, mohon maaf saya juga tidak bisa buka di sini. Jadi silakan bisa japri langsung ke saya ataupun lewat WA group. Terima kasih atas kehadirannya hari ini.
dan mudah-mudahan materinya bisa dimengerti. Sekali lagi saya ingatkan untuk menuliskan di kolom chat nama dan NPM dengan lengkap agar itu akan saya salin menjadi absensi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chatroom. Terima kasih.